Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya hamdana wa hadana sallallahu wasallam baraka alaihi wa alihi. Alhamdulillah alladhi jama'ana fi hadzal majma'. Alhamdulillah hadhihi ziyarah اجتمعنا بين أهل الدنيا وأهل البرزخ في الأخوة والمحبة وفي أمطار المغفرة والرحمة. Tahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam ziarah ini, ziarah berkumpulnya manusia yang masih hidup dan yang telah melintasi kehidupan menuju alamul barzakh. Setiap kali kedatangan seseorang berziarah ke kubur makam seseorang temannya atau kerabatnya atau ayahnya atau siapapun yang ia kenal, maka Rasulullah SAW bersabda, ahlul kubur yasta'nis bi ziyarati ahlihi lah. Ahlul kubur bersenang-senang atau bertenang-tenang, yasta'nis, yakni bersantai dengan ketika datangnya para peziarah dari keluarganya atau temannya kepadanya. Maka oleh sebab itu disunnahkan bagi kita ziarah siang dan malam karena Rasul melakukannya siang dan malam. Dan ziarah malam jauh lebih mengena di hati kita daripada ziarah siang yang ramai, di mana di saat kita bisa merebahkan diri sebentar, seakan-akan kita berada di sebelah mereka dan bisa, kalau diizinkan Allah, bercakap-cakap dengan mereka, dan setelah itu bangkit dan mereka pun bangkit, masing-masing mengabarkan kabarnya. Saya bertanya bagaimana kabar si fulan, kita katakan si fulan telah menikah, si fulan telah mempunyai anak, si fulan telah demikian dan demikian. Dan demikian juga kita menanyakan kabar si fulan. Demikian Rasulullah SAW menceritakan. Ketika wafat seseorang atau seseorang datang kepada ahlul kubur yang ia diberi izin oleh Allah untuk berbicara dengan ahlul kubur, ahlul kubur bertanya tentang si fulan dan si fulan, maka ia pun berkata si fulan dan si fulan sudah meninggal sekian waktu yang lama. Maka menjeritlah ahlul kubur itu dan berkata, qad dakhala ila hawiyah. Jadi dia tidak sampai kepada kita, tapi dia masuk ke dalam penjara alam kubur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di setiap pemakaman Allah menyiapkan penjara ahlul kubur. Dan di dalam pekuburan ini, malam ini, dalam ziarah ini, lebih dari 1.500 ahlul kubur yang tersiksa dibebaskan Allah Subhanahu wa Amin Allah. dengan kehadiran ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebut istid'aat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza ajabahu ijabatan idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Jika diseru oleh orang yang miskin, diundang oleh orang yang miskin, maka beliau datang tergesa-gesa. Dan kita semua miskin di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kaya raya, jangankan miskin, kita lebih miskin dari orang yang paling miskin di zaman Rasul.
Karena orang yang paling miskin di zaman Rasul itu masih melihat Rasul. Kita sendiri tidak melihat Rasul, lebih miskin lagi kita ini. Maka lebih cepat datangnya Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ribuan orang yang telah dimakamkan di tempat ini dan banyak yang telah dibebaskan, beribu-ribu yang telah dibebaskan dengan para peziarah dari jamaah Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis Rasulullah dikenal di alamul barzakh. Amin. Salah seorang sahabat, salah seorang jamaah majlis, ketika ia tidak pernah ikut majlis dan tidak pernah peduli dengan apapun yang dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ia kemudian tiba-tiba berkata kepada temannya, ini tolong VCD tentang majlis-majlis masukkan ke komputer saya, dan sisanya yang lain hapus, jangan ada program apapun di komputer saya. Maka temannya membuatnya, karena temannya ahli komputer. Selesai pembuatan, orang ini wafat. Lantas dia berkata, kamu anggota majlis Rasul, majlisnya Rasulullah ya? Ia berkata, iya majlis Rasulullah. Bukan majlisnya Rasulullah. Bukan majlisnya Rasulullah. Ini ahlul barzakh, temannya yang udah wafat, bicara demikian. Majlis Rasulullah bukan majlisnya Rasulullah, beda. Enggak, di sini enggak beda. Yang namanya majlis Rasulullah itu ya majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggota majlis Rasulullah itu jika wafat ya dia terkelompok dalam majlisnya Rasulullah. Amin amin Allah. Agar Allah Subhanahu wa taala semoga tidak mencabut dari kita untuk selalu berada di majlis Rasulullah. Amin ya Allah. Memperjuangkan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Seleret tadi saya sebenarnya saya tidak ingin mengatakannya, namun tampaknya tidak tertahan. Yang tidak percaya maka saya memaafkan dan wajar. Di saat hampir mahal qiyam, para malaikat sudah membangunkan seluruh ahlul kubur yang ada di sini untuk tegak berdiri menyambut Nabi Muhammad. Di saat ahlul qiyam, saat itulah masih ada masih ada satu malaikat yang masih mengangkat martilnya untuk menghantam daripada ahli kubur yang memang berbuat maksiat di sini. Di sini ini prostitusi terbesar ini di Pulau Jawa, prostitusi terbesar ini namanya Gadok 1. Nah, jadi yang meninggal di sini kadang-kadang germo belum sempat ditaruh, baru ditaruh jenazahnya, belum dikubur, tiba-tiba kilat sudah menghantamnya, ditinggal oleh semua orang. Ini sering terjadi di sini. Ya. Maka ketika malaikat itu mengangkat martilnya untuk masih menyiksa orang ini, tiba-tiba ia melepaskan martilnya karena malu memukul umat Muhammad di depan Muhammad. Rasulullah lewat di hadapan, yang malu memukul umat Nabi Muhammad di hadapan Nabi. Nabi berhenti dan meliriknya. Maka malaikat ini diam dan tertunduk malu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyiksa umatnya di hadapan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Da'hu." Tinggalkan dia. Jangan lagi disiksa. Hampir 1.500, sekitar 1.500 yang malam ini dibebaskan dengan ziarah kita di malam ini. Amin ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengelompokkan kita. Amin ya Allah. Amin. Majlisnya Rasulullah. Amin ya Allah. Amin. Salah seorang daripada dai, ia bermimpi hamba yang penuh dosa ini
datang dengan jamaah yang tidak terhitung banyaknya untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai di pintu surga ditahan karena sebagian jamaah akan dinaikkan ke pintu yang lebih tinggi yang jaraknya bagaikan langit dan bumi. Hamba naik bersama sebagian jamaah, tidak semuanya naik. Ada yang langsung masuk ke dalam surga yang pertama pintunya, tapi sebagian ikut naik ke pintu kedua, sampai pintu ketiga, sampai pintu keempat, semakin sedikit, sampai pintu yang ketujuh. Di saat itu hanya ada beberapa orang saja dan di situ ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua dari mereka pingsan. Tidak ada satupun yang tahu apa yang hamba bicarakan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 4 mata. Dan setelah itu mereka sadar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan mereka menuju kesibukannya yang lain. Insya Allah semua jamaah majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang masuk neraka. Amin ya Allah. Ya Allah. Berapa banyak jamaah yang hadir? Alhamdulillah 48 orang kurang lebih. Kita 24 motor. Dari sini mau kemana rencananya? Ada habis dari Empang Bogor. Keramat Empang Bogor. Kemana? Keramat Empang dulu. Empang Walid. Oh, nggak ada rencana ke istirahat di Atin atau di mana nggak? Pulangnya dari sini. Iya. Istirahat, Bib. Boleh saya ingin menyalami kalian semua. Saya ingin menyalami kalian bersama ayah dan Ya Allah. mereka sedang melihat wajah kalian. Biar mereka mengenal kalian. Oh.